Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Bisomapan. Dan kali ini ketemu lagi bareng Noe Margareta, dan di Bisomapan kali ini sudah di episode ke-51, Bisomapan bincang sore tentang masa depan. Dan di episode kali ini di masa pandemik sekarang ini ya Sobat, ini sudah harus menjaga kesehatan pastinya, dan juga salah satu untuk cara menjaga kesehatan itu adalah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan juga melakukan olahraga yang rutin. Tentunya juga pasti untuk membuat tubuh semakin lebih prima dan juga lebih sehat. Ada banyak olahraga yang bisa kita lakukan, ini seperti contohnya adalah seperti berenang, bersepeda, olahraga kayak lari, jogging, maraton, itu banyak banget yang bisa kita lakukan nih Sobat Bisomapan. Kebetulan sore ini Noe sudah kedatangan dengan Mas Alamanda Putra. Ini adalah beliau kapten dari komunitas Palembang Runner, sebuah komunitas lari yang ada di kota Palembang. Siapa yang nggak tahu, wong Palembang pasti semua tahu ya kan. Dan juga Noe mau ngingetin ke teman-teman ya, Sobat Bisomapan, yang akan ada di akhir acara, ada kuis, ada 2 hadiah nanti yang menarik dipersembahkan oleh komunitas Palembang Runner. Jadi kita bisa langsung aja, ini ada Mas Alamandanya. Halo Mas. Halo, sore. Halo, Mbak. wah masih muda ya. Kelihatan banget di sini yang bisa lari siapa, yang nggak bisa lari siapa nih. Kayaknya masih seger buger aja nih, langsung ke sini atau tadi ada ke tempat lain gitu Mas? Kebetulan tadi habis aktivitas. Bekerja. Habis rutin bekerja ya. Nggak semuanya tiap hari lari aja gitu Mas ya? Nggak juga. Nggak juga. Oke. Kalau untuk ini mungkin Noe nanya kabar dulu aja kali ya. Untuk kabar gimana nih Kak? Baik, luar biasa. Keluarga di rumah sehat? Belum berkeluarga. Oh, belum berkeluarga. Oh ya, Iya. baik, maaf. Dan untuk ini kalau ngomongin soal komunitas Palembang Runner nih Kak, kita langsung aja ke komunitasnya Kak ya. Ini Kakak sendiri adalah founder dari Palembang Runner, betul kah? Bukan, saya hanya kapten. Jadi kebetulan saya masuk ke Palembang Runner ini sudah berdiri. Oh Seperti gitu. itu. Jadi Palembang Runner ini waktu itu diciptakannya kayak seperti apa gitu Kak? Awal ini Palembang Runner ini tercipta atau dibentuk ya, mungkin pertama kali oleh 5 orang. Oleh 5 orang. Yang kami sebut founder. Itu ada Bang Andri Yai, Bang Zikri, Bang Bayu, dan Kak Anissa. Oke. Awalnya mereka masing-masing lari sendiri-sendiri, ya di Jakabaring, di Kambang Iwa gitu. Nah, seiring berjalan waktu sering ketemu nih, ngelihat, ini dia rutin nih lari di sini nih. Oke. Terus kenalan, nggak lama janjian nih, yuk kita lari sama-sama gitu kan. Setelah itu seiring dengan berjalan waktu, mereka ingin mengajak nih orang-orang Palembang buat lari bareng nih. Gitu. Akhirnya mereka membentuk grup di Line pada saat itu, dan mereka sharing-sharing foto via Instagram itu di tanggal 25 Februari 2016. 2016, Ya. berarti sudah lama ya Kak ya? Ya, sudah menginjak 5 tahun. Sudah 5 tahun. Dan itu anniversary-nya kapan tuh Kak? 25 Februari 2016. 25 Februari 2016, Ya. berarti tahun depan nanti itu sudah anniversary ke-6 tahun. Betul. Wow, keren banget. Dan ini untuk komunitas Palembang Runner-nya, ini kalau untuk jangkauannya sudah sebesar apa sih Kak Palembang Runner ini? Kalau kita bahas tentang jangkauan, mungkin lebih kepada member kali ya. Iya. Member Palembang Runner ini pastinya ada di beberapa kota, nggak cuma di Palembang. Kenapa sih ada di beberapa kota gitu? Karena mungkin member kita dulu stay di Palembang, terus dipindah tugas ke kota-kota lain. Oke. Jadi, tapi mereka masih tetap keep kontak dengan kita, ada di grup, jadi masih kita anggap member gitu kan. Oke. Nah, terus ada juga yang di luar negeri, kebetulan salah satu founder kita, Bang Andri itu ada di Aussie gitu. Jadi dia tetap menyebarkan virus lari, membawa nama Palembang Runners. Wow, berarti di Aussie sana beliau sudah membawa nama Palembang Runner, dan berarti ini anggotanya dari mana aja nih Kak, kalau boleh tahu?
beberapa kota kan, berarti ya, dari mana aja nih? Yang banyak sih mungkin di Palembang lah ya, karena pasti. kita memang base-nya di Palembang. Ya ada di Jakarta, ada di Bali juga, gitu. Wow. Dan memang ya itu adalah member-member yang dulu tinggal di Palembang cuma dipindah kota. Oke, seperti itu. Berarti jangkauannya sudah meluas dan itu pasti merekrut anggota-anggotanya tidak sembarangan atau bisa yang lain boleh ikut umum aja atau gimana tuh Kak? Oke, kalau untuk member sendiri kita open, feel free ya, siapapun boleh ikut. Dari segala kalangan, segala umur, baik pria ataupun wanita. Jadi nggak ada spesifikasi tertentu sih kalau tidak ada member. spesifikasi tertentu ya. Tuh berarti ya sobat Bisomapan boleh langsung aja nanti daftar ke Kak Alam. Bisa langsung aja daftar kalau misalkan mau ikut lari, kayaknya nggak ada temen, aduh langsung aja deh masuk ke Palembang Runner nih ya. Kita lanjut lagi ya Kak Al. Untuk kegiatan di Palembang Runner, ini kira-kira ada kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan sama Palembang Runner? Kalau untuk kegiatan pastinya kita, setiap minggu kita ada kegiatan rutin ya. Oke. Dalam satu minggu tuh kita ada 4 kegiatan rutin. Wow. Ya, dimana pertama kita ada hari Rabu sore jam 16.30, setengah 5 sore. Setengah 5 sore. Itu kita ada nama kegiatannya interval session. Interval session itu sebenarnya lari juga, cuman lebih kepada melatih kecepatan. Jadi bukan lari di jalan, tapi lebih ke lari ke track. Oh, berarti juga ini sesuai sama apa sih kayak ada tata larinya gitu kan ya, nggak cuman lari-lari doang. Oh, jaraknya segini, berarti ada tata larinya juga. Tuh, kita karena di Palembang juga kita melatih kecepatan juga, gitu. Nah itu melalui interval. Untuk di hari Kamis kita ada night run, kita mulai di 18.30. Itu titik kumpulnya di Palembang Icon. Nah, kalau night run ini kita jaraknya sedikit. Sekitar 3 sampai dengan 5 km. Nah, yang ketiga kita ada long run di hari Sabtu jam 5.30, titik kumpul di Kamangiwa. Seperti namanya long run, itu jaraknya dari 10 sampai dengan 21 km. Itu paling jauh Kak? Paling jauh 21 km. Wow, Dan yang terakhir kita ada fun run di hari Minggu. Seperti namanya fun run, lebih banyak ke fun, tapi ada larinya. Jadi jaraknya sekitar 5 sampai dengan 7 kilo. Berarti kayak jogging ya? Ya, lebih jogging biasa dan lebih banyak nge-explore kota Palembang sih sebenarnya di fun run itu. Karena kita nanti di titik, misalkan berhenti dulu nih, kita foto di ikon kota Palembang. Gitu. Berarti fun run namanya. Ya, makanya namanya fun run gitu. Jadi lebih happy-happy, nggak terlalu cepet juga dan nggak terlalu jauh juga gitu. Berarti di setiap hari-hari itu ada vibes-nya masing-masing gitu kan ya? Betul. Di hari Selasa, hari Rabu, terus juga di hari Kamis, Sabtu sama Minggu. Berarti weekend juga ada lari nih Sobat Mapan. Wow, ini keren banget sih. Dan untuk Palembang Runner ini juga katanya ini ada kabar untuk mengirim runner asal Palembang ke event-event lari di luar kota. Sebenarnya kita itu kan kalau event di luar kota itu lebih terbuka untuk umum ya. Apalagi event yang nasional atau di internasional gitu. Jadi kita lebih kepada member-member kita ikut serta daftar. Gitu. Jadi, kalau pernah pengalaman kami waktu itu ada di salah satu race yang diadakan oleh salah satu minuman isotonik, itu berada di Bandung. Karena kita banyak yang ikut nih, peserta kita banyak, sekitar 20 sampai 25 kalau wow. Nah, kita collect tuh semua gitu, dari mulai transportasi, terus hotel gitu. Jadi kita di dalam satu tempat gitu, dan sebelum lari kita ada namanya shake run. Jadi kayak pemanasan di H-1, lalu di malamnya kita ada namanya carbo loading sebelum race. Carbo loading. Ya, jadi kita ngumpul-ngumpul, terus cerita-cerita gitu kan, terus ngeset target kita masing-masing. Carbo loading, namanya carbo loading. Di otak aku sih itu kayaknya untuk membakar karbo. Ternyata cerita-cerita ya Kak ya? Lebih kepada ini sih, makan. Oh makan, gitu. Oh ngisi. Ya, makanya kita disebutnya carbo loading. Carbo itu kan makanan. Jadi kita ngisi makan, karena besok kita mau race gitu. Oh gitu, dikira tadi kan carbo loading berarti kan, wah ini harus apa ya? Harus ngeluarin keringat atau apa gitu, ternyata enggak. Ya, ternyata makan. Oke, itu untuk Sobat Bisomapan, ini ternyata seru banget di Palembang Runner, banyak banget kegiatan-kegiatan dan juga Mas Alamnya juga asik banget, humble banget. Tapi kita akan nanya-nanya lagi lebih detail, untuk lebih detail lagi
ada satu iklan dulu ya, Sobat Bisa Mapan, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune nih. Oke, kita balik lagi bareng Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan bareng Noe Margareta dan juga Kak Lamlam. Wah, ini masih di Palembang Runner nih ya, Sobat Bisa Mapan. Oke, Kak Lamlam, Yeah. kita balik lagi dengan tadi sudah banyak banget kita bicara soal kegiatan dari Palembang Runner, dan juga ini apakah terbuka untuk umum atau ada beberapa aja, ada spesifikasi apa aja yang bisa dinilai ternyata terbuka untuk umum nih Sobat Bisa Mapan. Dan untuk lari sendiri nih ya, itu adalah olahraga yang semua orang bisa lakukan. Kalau bicara soal manfaat, apa sih manfaat yang paling signifikan dari olahraga lari ini sendiri nih, Kak Lamlam? Oke, kalau kita bicara manfaat dari olahraga lari yang paling signifikan ya, yang pasti sih, ini sih berdasarkan pengalamanku ya. Oke. Pastinya pertama adalah turun berat badan. Oke. Yang kedua, dari lari itu kita ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin. Yang membuat kita tuh bisa happy. Dan yang paling ketiga ya lebih kepada kita bergerak sih gitu. Jadi kita nggak mageran gitu. Oke, berarti untuk Kak Lamlam sendiri ini sekarang sudah jadi kapten dari Palembang Runner. Pertama kali ikut itu berarti apakah kakak itu awalnya dari orang yang mageran terus jadi tiba-tiba ada Palembang Runner nih gitu? Atau gimana tuh? Jadi sebenarnya aku mengawali kegiatan lari atau jadi hobi lari ya, itu bukan di Palembang. Oh, oke. Jadi kebetulan aku dulu stay sebelum di Palembang, aku di Pekanbaru. Itu di Oktober 2018. Itu sebenarnya agak lucu sih, aku mengawali lari ini karena patah hati. Gitu. Makanya kenapa yang tadi aku bilang salah satu lari itu adalah menimbulkan hormon endorfin. Oke. Jadi lebih nggak tahu ya, setelah lari itu jadi lebih happy sih gitu maksudnya. Jadi patah hati terus ya sebenarnya salah satu self healing sih sebenarnya. Kalau menurutku ya dalam pengalaman, lari itu sebenarnya salah satu bentuk self healing. Self healing. Gitu. Jadi sakit hati gue tuh nggak lebih sakit dari gue lari gitu. Apalagi baru lari kan pasti kaki sakit, badan sakit gitu kan. Tapi lebih udahlah, ternyata lari tuh lebih sakit gitu ibaratnya. Lari lebih sakit daripada sakit hati. Iya. Wah, ini kayaknya juga anak milenial banget ya, Sobat Bisa Mapan, karena dari latar belakang dan sejarah Kak Lamlam ini mulai lari itu karena sakit hati. Bisa jadi referensi ya buat Sobat Bisa Mapan ya. Kalau untuk olahraga lari nih Kak Lamlam ya, kita balik lagi ke poinnya. Jenis-jenis dari olahraga lari ini sendiri, ada berapa jenis nih Kak? Sebenarnya kalau kita bicara jenis lari sih sebenarnya ya lari aja gitu. Mungkin lebih kepada kategori kali ya. Ada lari jarak jauh, ya lari jarak jauh tuh ada biasanya sih kita sebutnya long run, itu dimulai dari 15 kilo ke atas. 15 kilo ke atas. Ya, ada juga yang berbicara long run itu ketika sudah masuk ke kilometer 10. 10 ke atas tuh sudah long run gitu. Nah, biasanya kalau di long run itu kalau kita di race atau perlombaan lari itu ada 5 kilo, kategori 5 kilo, terus 10 kilo, 21 atau kita sebut half marathon, dan ada 42 kilo itu full marathon, ada juga ultra. Kalau ultra marathon itu di atas 42 kilo. Gitu. Jadi kayak 50 kilo, bahkan sampai dengan ratusan kilo. Wow. Itu kita sebutnya ultra marathon. Kalau untuk Palembang Runner sendiri, kalau ratusan kilo itu sudah diterapkan atau yang paling jauh tadi 21 km tadi, Kak? Sebenarnya kita lebih melihat kepada kemampuan member kita ya. Jadi ini juga baru diterapkan sampai 21 kilo itu sebagai kegiatan rutin itu di kepemimpinan saya.
gitu. Jadi kalau untuk di atas itu mungkin lebih ke latihan masing-masing member sih. Misal kayak ada yang mau race full marathon, dia akan latihan sendiri gitu. Dia akan dikasih menu oleh tim coach nanti, jadi dikasih tahu minggu ini latihannya jaraknya sekian gitu. Nah itu udah di atas 21 kilo, di atas 21 kilo lah, hampir 42 gitu. Jadi kalau di atas 21 kilo lebih kepada latihan masing-masing sih. Jadi kita hanya mungkin sampai sebatas 21 kilo saja. Sebatas 21 kilo Ya, aja, betul. karena itu juga supaya ngeliat apakah member-member ini kuat atau tidak Betul. juga, Karena, seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan, maksudnya orang melihat wah larinya jauh banget nih, jadi jiper mau gabung jadi takut Jadi gitu takut kan. karena jaraknya jauh banget nih. Iya, gitu. Tapi kan berarti kalau lari itu kan ada hal-hal yang harus dipersiapkan dulu, karena Betul. untuk lari apalagi jarak jauh tadi 21 km untuk orang-orang atau oknum-oknum yang tidak biasa olahraga atau lari itu pasti kaget otot-ototnya. betul. Nah, ada equipment apakah Kak ini dipersiapkan sebelum lari? Sebenarnya kalau untuk equipment ya pasti baju ya, Oke. jersey, baju, celana. Terus sepatu olahraga, dan itu hal itu sih sebenarnya paling penting. Yang paling penting. Tapi ya. balik lagi aku selalu notes dan selalu ada yang nanya seperti ini juga banyak kan, maksudnya mau lari nih gimana nih awalnya gitu kan. Ya pasti aku saranin baju, celana dan sepatu yang nyaman gitu. Jadi nggak usah, kadang kan ngelihat dia makanya bermerek segala macam gitu kan, terus apa harus seperti itu, enggak. Nggak Yang usah penting ya, nyaman aja. yang penting nyaman aja. Nah benar nggak sih katanya mitos-mitos orang lain nih, orang lain suka bilang kalau lari itu yang terpenting adalah sepatu. Karena bentuk sepatu itu menentukan kamu tuh sakit atau enggak gitu larinya. Itu bener kayak? Kurang lebih benar. Kurang lebih Karena benar. memang berdasarkan pengalamanku juga, memang sepatu itu ya makanya aku bilang tadi kita cari yang nyaman. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu mahal, nggak perlu merek A, merek B, merek C, tapi nyaman karena lari itu kan tumpuan kan kaki ya. Oke. Jadi memang harus benar-benar cari sepatu yang sesuai dengan struktur kaki kita. Seperti itu. Contoh kayak aku cocok pakai satu brand. Nah dari brand itu juga nggak semua jenis sepatunya aku cocok gitu. Nggak Jadi- semua ya? Iya, jadi ada jenis-jenis tertentu yang memang cocok sama kaki. Oke, berarti benar Sobat Bisa Mapan, ternyata sepatu juga mempengaruhi nih. Sakit atau enggaknya kaki waktu pas lari itu sepatu mempengaruhi. Nah kalau ini tadi kalau Noe bisa tanya tadi kan kalau untuk lari apakah ada batasan umur atau tidak, ternyata kata Kak Lamlam tidak. Betul. Gitu kan ya, semua orang bisa. Tapi apakah orang obesitas bisa nggak ikut lari? Bisa banget. Bisa banget. Bisa dulu, banget ya? Iya, karena dulu aku juga besar. Oke. Jadi dari hampir 80 kilo, Heeh. itu aku memulai lari dari seberat itu. Oke. Jadi memang bisa semua. Kira-kira berapa sih Kak kalau signifikannya untuk angka waktu itu Kakak mulai lari? Angka apa nih? Sorry. Angka berat badan Oh, kalau aku waktu itu di 78 kilo. 78 kilo. Ya, benar besar banget. Dan memang itu butuh proses ya. Oke. Jadi memang jangan mengharapkan di badan sebesar itu terus baru pertama kali bisa lari kenceng Langsung gitu. oke. Nggak akan bisa gitu. Nggak akan bisa. Tapi ada juga yang bisa, mungkin karena memang endurance-nya dia sudah terbentuk. Gitu. Biasanya anak gym kan dia sudah lebih sering ini kan mungkin lari di treadmill. Jadi dia mungkin bisa langsung start. Jadi kalau aku di berat yang 78 kilo itu untuk lari jarak 5 kilo itu aku bisa menyelesaikan dengan pace 9. Oke. Pace itu adalah kecepatan berlari dalam 1 kilo. Gitu. Jadi kalau aku sebut 5 kilo pace 9 berarti aku 5 kilo itu 45 menit. 5 kilo 45 menit. Iya, karena 45 bagi 5 9. Jadi rata-rata per 1 kilo itu 9 menit. Wow, dan Seperti itu itu. pertama kali Kakak lakukan. Iya, betul. Itu sudah signifikankah perubahannya atau langsung butuh proses juga? Butuh proses sih. Butuh karena proses memang, ya. Kan kalau untuk dari berat badannya kan makin lama makin turun Makin karena turun. kita banyak gerak kan, jadi banyak hal yang dibakar, banyak lemak yang dibakar. Jadi ya kurang lebih sih pada sebulan lah ya. Sebulan itu udah mulai nyusut 2-3 kilo. 1 bulan. Iya. Berarti juga tidak ada semua orang bisa pasti Bisa ya. banget. Semua orang bisa. Ini contohnya Kak Lamlam sudah jadi bukti
ya, sobat bisa mapan. Dan untuk persiapannya nih Kak Lamlam, tadi kita sudah bahas tentang equipment yang diperlukan untuk berlari. Tadi sudah Kak Lamlam jelasin ada baju, ada celana, ada sepatu. Kalau untuk persiapannya itu apakah ada persiapan kayak stretching kah, atau ada yang kayak olahraga dulu apa kayak gitu? Ada nggak Kak kira-kira? Yang pasti sih kalau untuk persiapan di fisik berarti ya. Iya, di fisik. Pastinya jangan tidur, harus cukup tidur. Harus cukup Supaya tidur. Kalau kita mau lari pagi jangan tidur terlalu malam. Setidaknya 8 jam lah itu untuk yang settle ya, untuk settle 8 jam tidur. Lalu untuk kalau misalnya kita mau lari panjang, lari jauh ya. Contoh kayak 15, 21, 42, mental sih harus disiapin. Gitu, karena memang itulah salah satu lawan kita pada saat di track ya. Mental itu. Terus kalau pemanasan pasti ya, stretching di semua olahraga kayaknya diwajibkan untuk stretching. Apalagi kita udah lama nggak olahraga, jadi menghindari otot-otot atau jadi tegang gitulah. Jadi itu aja sih mungkin yang dipersiapkan. Oke, berarti persiapannya adalah yang pertama adalah stretching dan juga jangan begadang. Tuh, kalau Mama aja bilang loh jangan begadang, bukan cuma Roma Irama ya, bisa sobat bisa mapan. Oke, itu adalah untuk persiapannya nih sobat bisa mapan. Dan untuk cara atau tekniknya, apakah itu ada teknik berlari atau udah deh lari-lari aja gitu? Sebenarnya mungkin kalau atlet ya, kalau atlet mungkin ada tekniknya gitu ya. Cuman kan karena kita ya pelari ica-ica lah ya bahasanya, pelari hore lah ya. Ya lebih kepada menggerakkan kaki dan tangan gitu sih. Dan kalau waktu itu aku pernah dengar ya, waktu itu kaki itu agak diangkat seperti itu. Kadang sih mengikuti postur tubuh juga sih. Kaki agak diangkat tuh maksudnya gimana Kak? Atas kan kadang, ini kan misalkan jalannya, lari kan kadang ngangkatnya cuma sedikit gitu. Ini lebih ke atas. Lebih ke atas lagi ya. Itu kenapa? Apakah ada ngaruhnya sama badan atau gimana itu? Di ketumpuan sih Kak. Oh. Gitu. Dan posisi postur tubuh tuh harus tegak. Harus tegak, jangan nunduk gitu. Jangan nunduk. Atau jangan gini juga, ntar miring gitu kan. Tapi bisa lama-lama kalau kayak gitu cara penerapan teknik larinya bisa juga jadi atlet tuh Kak. Iya, bisa jadi. Dan yang aku tahu juga ini berdasarkan pengalaman juga, kalau misalnya kita lari di tanjakan, itu kita punya kaki tuh kecil-kecil langkahnya. Gitu. Jadi tidak berat. Dan kalau yang turunan ini yang suka salah ya, kadang-kadang orang suka salah, karena aku juga dulu salah. Kan kadang kita kalau lari turunan tuh buru-buru kan, karena lari cepat gitu karena turunan. Itu salah sebenarnya. Itu malah berbahaya buat di tumpuan ya. Di dengkul ini kalau nggak salah. Itu jadi kita harus pelan-pelan, dia harus banget. Pelan-pelannya berarti untuk ngatur kecepatan kaki gitu kan ya. Karena kan turunan itu biasanya orang-orang takut jatuh atau gimana, jadi cara ngakalinya adalah cepet-cepet gitu larinya gitu kan ya. Salah, nahan. Iya, nahan. Biasanya kita cepat-cepat kan, karena turun kan, turun nih gitu kan, cepet-cepet gitu kan. Itu salah sebenarnya. Itu harus lebih direm-rem. Ternyata kayak gitu tuh sobat bisa mapan ya. Ada banyak cara dan juga teknik. Salah satunya tadi yang udah disebutin sama Kak Lamlam, itu cara yang benarnya tuh sobat bisa mapan adalah dengan kaki agak lebih dinaikin lagi. Terus kalau misalkan di turunan itu harus lebih dipelanin lagi larinya. Oke, kita akan lanjut lagi ya sobat bisa mapan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bincang Sore tentang masa depan. Oke, balik lagi Sobat Bisa Mapan, Bincang Sore tentang masa depan. Kita masih bareng sama Kak Lamlam, Kapten dari Palembang Runner ya. Kita balik lagi nih Kak ya. Kalau tadi kita udah bicarain soal teknik atau cara yang benar tuh kayak gimana sih kalau untuk lari yang benar ternyata kakinya agak diangkat sedikit gitu. Terus juga kalau di turunan larinya agak ditahan gitu, agak pelan gitu kan ya. Gitu cara yang benar tuh Sobat Bisa Mapan. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak, kalau untuk waktu yang tepat untuk lari, idealnya itu waktunya jam berapa? Dari jam berapa ke jam berapa nih Kak?
ini berdasarkan pengalaman juga ya. Oke. Kalau yang ideal sih sebenarnya pagi itu bisa di habis subuh ya, sekitar jam 5 sampai dengan mungkin jam-jam 7 ya. Ya, apalagi kan kondisi di Palembang nih jam 6 aja udah terang benderang gitu kan. Jadi mungkin mengantisipasi supaya biar kita nggak terlalu kelelahan, dan yang pasti mungkin supaya kulit kita tetap glowing gitu ya. Jadi disaranin ya paling siang sampai jam 8 kali. Gitu. Dan kalau aku sih nggak pernah berlari di atas jam segitu ya. Dan jadi tidak disarankan untuk siang-siang, karena selain panas juga itu orang nanti akan bertanya ini kenapa gitu. Orang ini kenapa gitu. Jadi terus kalau di sore itu bisa juga sekitar jam 4 sampai dengan jam 6 gitu. Tapi lebih lelah sih sebenarnya kalau di sore itu. Itu ngaruh nggak Kak ya kalau untuk di badan atau untuk kesehatan itu ngaruh nggak? Sebenarnya kalau untuk kesehatan aku kurang tahu ya, karena bukan di bidangku. Cuman kalau lebih kayak di tenaga sih mungkin lebih capek, ini berdasarkan aku sama dari teman-teman juga sih. Kalau lari sore itu lebih capek sih sebenarnya. Lebih capek, ya, lebih nguras tenaga ya? Iya, mungkin karena sudah beraktivitas dari pagi kan, dan di sore itu kan pergantian kan antara siang ke malam. Nah, jadi lebih lelah lah intinya. Dan ada juga di malam tuh sih kalau aku biasa dari jam 6:30 malam sampai dengan jam 9 lah paling malam. Tuh jangan sampai di tengah malam, karena kita kan berebut oksigen ya sama pepohonan gitu. Dan kalau berdasarkan 3 waktu itu sih, kalau menurutku ya, lari malam adalah lari yang paling efektif untuk menguruskan badan. Oh, berarti bener nih kalau kata orang-orang dan juga mitos-mitos tentang lari malam itu lebih baik atau olahraga malam itu lebih baik, ternyata bener ya. Harus lari malam kayaknya untuk efektif menurunkan berat badan ya kalau malam ya. Berarti kalau lari pagi nggak efektif dong berarti, atau gimana tuh Kak? Sebenarnya bukan nggak efektif juga sih sebenarnya, ya sama sih sebenarnya, cuman baik lagi sih tergantung sih gitu, tergantung si fisik orang itu sendiri. Fisik sama waktu. Kan kalau kayak saya pekerja kan pagi agak susah kan bagi waktunya nih kalau hari-hari biasa gitu kan. Jadi kalau saya lebih banyak kalau hari weekday itu lebih banyak di lari malam. Lari malam untuk weekdays. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk jadwal latihan nih Kak, atau apakah ada jadwal-jadwal khusus dan siapa aja sih yang boleh ikut di jadwal khusus itu Kak, kalau boleh tahu? Kalau ini aku atau Palembang Runner nih? Palembang Runner-nya. Oh, Palembang Runner. Kalau Palembang Runner sih itu jadwal tadi ya. Ada di hari Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Yang tadi ya. Tapi kalau di hari selain itu biasanya kita member ya latihan masing-masing sih. Latihan masing-masing sendiri berarti personal gitu. Kadang juga ada kayak kalau misalkan lagi ada virtual race ya, kalau sekarang kami sebutnya kan di zaman pandemi ya, jadi banyak virtual race. Mungkin biasa kadang-kadang kita yuk lari yuk hari ini gitu, maksudnya di luar jadwal kita lari janjian aja gitu kan. Biasanya tuh sore atau malam itu ya itulah latihannya. Berarti virtual race itu berarti di handphone gitu tapi sambil lari atau gimana gitu konsepnya Kak? Jadi kalau virtual race itu kita lari, di record pakai aplikasi tracking. Nah nanti setelah selesai lari kita submit di aplikasi race-nya tersendiri. Seperti itu. Sobat Bisa Mapan ya. Dan untuk ini udah banyak banget bincang-bincang kita di sore hari ini tentang masa depan. Ini kayaknya juga tentang masa depan karena lari ini juga salah satu hal yang paling menjanjikan untuk badan dan juga tubuh biar lebih prima dan lebih sehat nih Sobat Bisa Mapan. Dan untuk pesan-pesan nih, kalau dari Kak Lam sendiri, pesan untuk teman-teman yang lagi nonton, yang lagi di pandemi kayak gini menekuni olahraga. Itu apa deh pesan-pesannya Kak, kalau boleh Bang? Untuk Sobat Bisa Mapan, saran dari aku adalah di masa pandemi ini kita lebih disarankan untuk banyak bergerak ya pastinya, supaya kita bisa sehat juga dan kita terhindar dari yang namanya penyakit gitu kan. Jadi salah satunya mungkin lari sebagai alternatif untuk kita bergerak, karena memang lari itu adalah salah satu olahraga yang murah ya. Kita cukup butuh baju olahraga, celana olahraga, dan sepatu, kita bisa bergerak. Dan tidak perlu sampai jauh dulu atau tidak perlu sampai cepat dulu. Yang penting kita bisa gerak. Yang penting bisa gerak dan mau niat konsisten pasti Kak ya. Itu yang paling utama. Dan ini di akhir acara tadi pas di awal itu Noe sudah announce dan juga udah menjanjikan untuk
Sobat Bisomapan akan ada 2 merchandise yang akan dibagikan oleh Palembang Runner ya. Ini udah disiapin satu pertanyaan untuk kuis nih Kak? Sudah. Boleh deh ya, langsung aja pertanyaannya. Pertanyaannya, kapan tanggal anniversary Palembang Runners? Nah, itu tadi sudah banyak banget perbincangan di awal-awal tadi, dan Kak Lamlam juga sudah nyebutin kira-kira kapan ya tanggal anniversary dari Palembang Runner-nya sendiri. Bisa langsung aja dan dapetin 2 merchandise dari Palembang Runner. Jangan sampai ketinggalan ya Sobat Bisomapan. Dan kita sekarang sudah ada di penghujung acara ya Sobat Bisomapan, dan ternyata banyak banget manfaat dari olahraga lari. Terima kasih juga untuk Kak Lamlam yang sudah bersedia hadir di acara Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Dan juga untuk teman-teman dan Sobat Bisomapan, jaga terus dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemik ini, COVID ini segera berakhir ya. Dan semoga kita bisa berkumpul lagi. Dan semoga bisa lari lagi bareng Palembang Runner. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Bisomapan yang sudah nonton channel YouTube-nya DJ Labs. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Tinggalkan komentar di bawah, jangan sampai lupa ya. Dan terakhir dari Noe Margareta, akan ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Dadah.